Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Lili Juwarno. Kali ini Bapak akan membuat sebuah alat praktik ya, alat praktik dalam mata pelajaran PIPAS ya, mata pelajaran PIPAS di SMK Kurikulum Merdeka ya. Jadi pada praktik kali ini Bapak akan membuat sebuah alat untuk mengecas ya, untuk mengecas HP ya yang ter yang terbuat dari energi matahari ya. Jadi energi matahari di sini sangat banyak ya, melimpah ya. Jadi kalau misalnya kita mau merubah ke dalam bentuk energi listrik ya, kita tinggal membuatnya dengan menggunakan alat praktik atau solar cell ya. Nah, jadi ada beberapa ya alat yang dibutuhkan dalam pembuatan solar cell di sini ya, yaitu yang kita butuhkan adalah paling penting ini ya, panel surya ya. Panel surya ini biasanya dalam satu panel plat ini ya, itu bisa menghasilkan listrik sebesar 5 volt ya, dan arusnya itu wattnya itu sebesar 1 ya. Nah ini ya, misalnya panel surya ini bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik ya. Nah jadi dalam sel surya ini atau panel surya ini ya, terdapat katoda ya. Ini bisa lihat di sini ya, ada elektroda positif, negatif dengan positif ya. Nah, jadi elektroda ini atau misalnya ada positif negatif ini itu gunanya itu untuk menyambungkan atau ya, untuk arus listrik atau tegangan yang dihasilkan dari panel surya ini itu akan diteruskan ya dengan menyambungkan kabel positif dan negatif ya. Nah jadi fungsinya itu ya seperti itu ya. Nah jadi dalam panel surya ini ya, itu terbuat dari zat semikonduktor ya. Semikonduktor itu adalah fungsinya untuk merubah ya pada saat matahari masuk ya, atau adanya energi matahari itu, maka elektron yang terdapat dalam semikonduktor itu akan tereksitasi ya, akan lepas ya. Nah pada saat lepas ini akan menghasilkan arus listrik ya. Nah jadi bahannya itu biasanya ini adalah terbentuk atau terbuat dari silika ya. Kalau misalnya kita orang awam itu, silika itu kandungannya banyak terdapat di pasir ya. Jadi pasir tersebut ya bisa digunakan sebagai bahan semikonduktor dalam panel sel ini ya. Jadi cara kerjanya panel surya ini ya, jadi pada saat dipanaskan, elektronnya itu akan dilepaskan ya, dan dengan menggunakan ini kabel maka elektronnya itu akan mengalir ya, mengalir dari negatif ke positif ya, sehingga terjadinya arus listrik ya. Kemudian alat yang kedua ya, kebetulan Bapak ini menggunakan satu set alat praktik ya. Yang kedua di sini adalah konverter USB ya. Nah seperti ini ya, konverter USB itu adalah gunanya untuk menyambungkan ya energi listrik yang dihasilkan dari tadi ya panel sel surya itu ya, menuju ke lampu ya, atau misalnya ke casan ya, casan HP. Jadi gunanya di sini bebannya itu supaya terjadinya arus listrik, dan arus listrik itu bisa digunakan salah satunya adalah untuk casan HP misalnya ya, atau untuk lampu LED ya. Karena ini besar kecil ya arus yang dihasilkannya, potensi yang dihasilkannya, maka alat yang digunakannya juga tidak terlalu besar ya untuk voltase dan wattnya ya. Nah jadi ini alat sederhana ya, biasanya kalau kita hanya melihat bagaimana
solar cell yang di pinggir jalan itu ya, gunanya untuk menerangi jalan itu kan biasanya suka ada ya. Nah, kalau kita misalnya perhatikan dengan cara praktik yang sederhana ini, kita bisa lebih paham lagi ya bagaimana solar cell itu bisa bekerja ya. Atau kita bisa paham ya cara pembuatan dari solar cell-nya ya. Kemudian yang kedua adalah kabel USB ya. Nah, ini kabel USB itu jadi tinggal dicolokkan ya, dimasukkan ke ini inverter USB ya. Seperti halnya kita kalau mau mengecas HP itu kan biasanya dihubungkan ya, dihubungkan dengan menggunakan inverter USB seperti ini alatnya ya. Jadi pada saat listrik masuk, maka ini dari mikronya itu ya, USB mikronya itu bisa langsung dimasukkan ke casan atau ke HP ya. Tuh. Nah, jadi akan seperti ini kabel ya. Kemudian ada dioda ya. Nah, ini diodanya seperti ini. Ya, gunanya itu untuk mengarahkan arus listrik. Jadi kalau supaya kita berhasil ya dalam praktiknya itu ini harus dipasang ya di katodanya atau di kutub positifnya ya. Itu. Jadi kalau tidak pakai ini tidak akan berhasil biasanya ya. Rasanya tidak akan berjalan ya. Kemudian ada juga ini ya, anoda ya, gunanya itu biasanya kalau untuk lampu ya, ini fungsinya. Kemudian ada ini stop kontak, gunanya untuk memutus atau memasukkan listrik ya, seperti ini stop kontak kecil ya. Kemudian untuk mengetahui uh, ya sel surya bekerja, kita bisa gunakan lampu LED ya. Jadi kalau menyala itu berarti sel solarnya itu berjalan atau kita memasangnya itu benar ya. Tuh. Nah, kemudian ini ada alat untuk ya, contoh kecil adalah untuk penyimpan energi ya ke baterai ya, energi listrik ke baterainya. Kita kalau misalnya mau menggunakannya kita bisa langsung dicas ya. Misalnya untuk keperluan malam hari misalnya ya, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Kemudian ada kabel ya, kabel penghubung ya, seperti ini penghubungnya ya. Nah, jadi panel surya ini bisa satu atau dua ya, tergantung kebutuhan kita. Biasanya kalau untuk menghasilkan arus yang lebih besar, kita bisa menggabungkannya secara paralel ya. Jadi bisa menghubungkan antara positif ya dengan positif, negatif dengan negatif. Jadi arus yang dihasilkannya akan lebih besar ya. Nah, jadi kalau biasanya dalam perubahan energi kimia menjadi listrik itu biasanya dihasilkan elektronnya itu dari proses kimia ya, reaksi kimia. Sedangkan kalau solar cell itu dihasilkannya itu dari proses fotovoltaik ya. Jadi merubah energi cahaya itu ya, kemudian memanaskan, kemudian elektronnya itu akan terlepas ya, sehingga dihasilkan arus listrik ya. Nah, seperti itu ya penjelasan alat atau set praktikum yang akan digunakan Bapak ya dalam membuat panel solar cell ya. Itu. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana cara kerjanya ya. Akan membuat sebuah alat peraga untuk membuat solar cell ya. Gimana alat ini terbuat dari inverter USB ya, gunanya itu supaya bisa mengalirkan arus listrik. Kemudian ada panel solar ya, panel atau surya yang gunanya itu untuk menghasilkan elektron, kemudian akan menghasilkan arus listrik ya setelah dipanaskan dengan matahari ya. Nah, jadi kalau misalnya solar cell ini disatukan itu bisa menghasilkan, ini bisa 1, 2 ya, kemudian bisa juga 3, bisa juga 4. Jadi semakin banyak panel suryanya semakin besar arus yang dihasilkannya ya. Selain itu juga kegunaannya bisa digunakan berbagai macam, bisa juga untuk mengecas atau kegunaan lain yang bisa menghasilkan listrik ya. Tuh. Nah, jadi dalam satu panel surya itu yaitu terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dengan kutub negatif. Dimana kalau misalnya kita mau merangkai
menjadi paralel, maka antara positif dengan positif dihubungkan, negatif dengan negatif juga disambungkan. Jadi kalau misalnya kita mau menambah arus, alangkah baiknya kita menambahkan jumlah panel suryanya. Nah, jadi panel surya itu pada saat menghasilkan listrik ya, jadi dalam satu atau dua itu maka akan bertambah arus listriknya dengan cara menyambungkan secara paralel, maka arus listrik yang dihasilkan juga akan bertambah. Nah, apabila untuk penggunaannya bila kurang digunakan maka bisa menggunakan 3 juga. Jadi semakin banyak arus listriknya juga akan semakin bertambah. Ya, tergantung kegunaannya. Jadi pada kegiatan ini kita akan membuat hanya khusus untuk mengecas atau untuk alat mengecas perlengkapan HP. Jadi pertama kita hubungkan terlebih dahulu ya antara positif dengan positif, negatif dengan negatif dengan menggunakan kabel ya, dengan cara disolder. Jadi kalau misalnya kita mau menyatukan ya atau memparalelkan kedua solar cell tersebut, maka harus disambungkan terlebih dahulu dengan cara disolder, yaitu antara kabel satu ya kutub positif dengan yang satunya ke kutub positif lagi ya. Jadi ntar kalau misalnya mau dihubungkan ke konverter USB, maka positif ke positif, negatif ke negatif juga. Nah, jadi pada saat pembuatan atau menyambungkan kabel ini ya ke masing-masing panel ini harus benar-benar baik digunakannya, harus benar-benar bagus menyambungkannya ya, karena kalau misalnya kita salah menyambungkannya maka alat panel surya tersebut tidak akan berjalan normal ya, jadi tidak akan menghasilkan arus listrik yang diharapkan. Nah, gitu. Jadi misalnya kita kalau salah menyambungkannya maka voltase atau arusnya juga itu tidak akan ini ya nyambung. Nah, jadi untuk mengetahui apakah sudah bekerja penyambungannya, kita bisa menggunakan alat seperti ampere meter atau voltmeter ya. Jadi kalau sudah dicoba dan ternyata sambungannya cukup bagus, maka langkah berikutnya adalah dengan cara menyambungkan inverter USB. Nah, jadi inverter USB ini gunanya itu supaya arus yang dihasilkan dari panel surya ini ya itu bisa dialirkan melalui kabel, yaitu menyambungkannya dengan masuk ke USB. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk USB dengan menggunakan kabel USB ya dengan ukuran mikro, bisa digunakan langsung untuk mengecas ke HP atau bisa menggunakan ke power bank. Nah, jadi gunanya dari inverter USB itu seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung digunakan untuk mengecas. Jadi harus ada alat khusus. Nah, kalau misalnya kita cek di sini ya dengan menggunakan cahaya juga itu bisa dihasilkan besarnya voltase ya. Ya, dengan mendapatkan sinar itu maka akan otomatis pada alatnya itu bisa menghasilkan listrik ya. Jadi bisa mengalirkan arus listrik. Ini dinyatakan bisa kelihatan di sini ada lampu LED yang menyala. Nah, baik setelah tadi kita mencoba dengan dipanaskan ya dengan sinar matahari ya, terlihat adanya arus listrik yang dihasilkan dari. Ya, demikian ya pembuatan alat praktik solar cell ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, terutama bagi murid-murid ya yang membutuhkan alat cas di sekolah ya. Kalau misalnya di sekolahnya itu untuk mengecas sangat sulit karena mungkin tidak membawa terminal ya. Nah, jadi dengan alternatif solusi pembuatan cas HP dengan bertenagakan matahari ya, jadi kapanpun kalian bisa mengecas ya, terutama di sekolah.
ya. Dan sekian ya, mudah-mudahan pembuatan video alat praktik ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.